Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upi Arianti, NIM 19110112, Prodi S1 Farmasi Universitas Kadar Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang stabilitas obat. Definisi stabilitas. Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian obat tersebut. Sediaan obat yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Selanjutnya, expiration date, waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Shelf life atau waktu simpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasi jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Selanjutnya ada jenis spesifikasi. Spesifikasi rilis, spesifikasi yang harus dipenuhi pada waktu pembuatan, misalnya 95% sampai 105%. Spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi umur produk adalah spesifikasi yang harus dipenuhi sepanjang waktu atau masa simpannya, misalnya 90% sampai 110%. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Ada faktor kimia, faktor fisika, faktor biologi. Faktor kimia, terjadinya reaksi penguraian. Faktor fisika, perubahan fisika. Faktor biologi, cemaran mikroorganisme. Berikutnya ada macam stabilitas. Pertama, stabilitas kimia. Yang kedua, stabilitas fisika. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Yang keempat, stabilitas farmakologi. Dan yang kelima, stabilitas toksikologi. Stabilitas kimia mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan dalam spesifikasi. Stabilitas fisika mempertahankan sifat fisika awal dari suatu sediaan, yaitu penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Stabilitas mikrobiologi, sterilisasi atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang tertera. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. Stabilitas terapi atau farmakologi, efek terapi tidak berubah selama waktu simpan atau shelf life sediaan. Stabilitas toksikologi, tidak terjadi peningkatan toksisitas yang bermakna selama waktu simpan, misalnya tidak terbentuk senyawa anhidro dalam suspensi tetrasiklim. Uji stabilitas, di mana ada uji fisika, kimia, dan biologi. Uji fisika, pemberian sediaan, keseragaman sediaan atau volume bobot, kejernihan sediaan untuk sediaan cair, kemasan atau kebocoran wadah. Kimia, identifikasi zat aktif,
penetapan kadar pH di solusi, biologi, sterilitas, endotoksin. Metode uji stabilitas obat terbagi menjadi dua, yaitu uji stabilitas jangka panjang dan uji stabilitas dipercepat. Uji stabilitas jangka panjang untuk produk baru biasanya pengujian dilakukan pada suhu kamar yang dikendalikan atau 30 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius dengan kelembaban ruangan 75% lebih kurang 5%, kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu rendah atau 5 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius dengan rentang waktu pengujian pada bulan ke-0, ke-3, 9, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60. Biasanya pengujian dilakukan sampai bulan ke-36. Tetapi apabila masih memenuhi syarat, pengujian diteruskan sampai bulan ke-60. Selanjutnya, uji stabilitas dipercepat. Untuk produk baru, biasanya pengujian dilakukan pada suhu ekstrim yang dikendalikan atau 40 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius dengan kelembaban ruangan 75% lebih kurang 5%, kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu ruangan atau 25 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius dengan kelembaban ruangan 60% dan 5%. Rentang waktu pengujian untuk uji stabilitas dipercepat dilakukan pada bulan 0, 1, 2, 3, dan ke-6. Biasanya pengujian pada bulan ke-6 hanya untuk senyawa baru. Pengujian biasanya dilakukan menggunakan alat climatic chamber untuk menjaga agar suhu ekstrim dan kelembaban terkendali. Stabilitas farmaseutik bermakna luas. Interpretasi paling umum adalah stabilitas kimia suatu senyawa obat di dalam suatu sediaan. Kinerja suatu obat bila diberikan sebagai tablet, kapsul, sirup, atau injeksi tidak hanya ditentukan oleh isi atau konten dari sediaan tersebut, yaitu bahan aktifnya, tetapi juga oleh sifat farmaseutiknya atau disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua aspek tersebut harus menjadi bagian dalam program uji stabilitas. Bagian yang terlibat dalam monitoring stabilitas dalam suatu industri yaitu stabilitas preklinik atau kompatibilitas, stabilitas dalam makanan dan bentuk-bentuk lain untuk toksikologi, stabilitas eksperimental atau stabilitas dari batch pertama yang dikembangkan. Data kimia dari hasil uraian belum diketahui atau untuk suatu obat baru. Stabilitas post eksperimental atau uji klinis dari batch pertama skala pilot yang menjadi dasar dalam mengajukan NDA untuk menetapkan masa kadaluarsa sementara. Uji stabilitas dilakukan untuk mendapatkan usia guna sementara. Biasanya dilakukan dalam bentuk uji dipercepat. Stabilitas batch produksi atau pemantauan rutin merupakan pemantauan stabilitas produk untuk mendapatkan data statistik. Laporan tahunan pertama akan digunakan untuk penilaian usia guna sementara atau masa kadaluarsa yang sudah diberikan. Merupakan jaminan bahwa produk atau proses produksi yang dilaksanakan terkendali dan digunakan. Control cuts. Stabilitas pilot
atau menyangkut stabilitas karena perubahan formula atau proses formulasi produk yang sudah ada. Diperlukan apabila karena alasan tertentu dilakukan perubahan prosedur, formula atau bahan baku. Perubahan ini harus dilaporkan untuk melengkapi atau mengajukan amandemen registrasi obat dan data stabilitas terakhir. Ini harus dilampirkan. Pengujian ini biasanya berupa pengujian dipercepat, disertai tindak lanjut yang harus dilakukan. Penekanannya terutama pada interpretasi dari data uji dipercepat atau baik secara statistik maupun kimia. Pada titik ini, order reaksi telah diketahui, maka ekstrapolasi data dapat dilakukan dengan taraf kepercayaan yang lebih baik. Usia guna diperoleh dari data yang berasal dari data penyimpanan pada suhu kamar yang sangat ditentukan oleh fluktuasi suhu, kelembapan, dan pencahayaan sepanjang tahun. Data dari uji dipercepat hanya digunakan untuk memperoleh usia guna sementara. Kedua, memperoleh informasi bila sediaan mengalami kondisi atau stres seperti karena pengaruh suhu dan kelembapan selama transportasi. Dalam pengembangan sediaan farmasi, perlu diperhatikan asas dalam memformulasi obat, yaitu hanya dengan komponen formulasi yang memang diperlukan, karena setiap penambahan zat akan dapat menimbulkan masalah dalam formulasi dan mempengaruhi stabilitas sediaan. Dari presentasi ini dapat disimpulkan, stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan selama penyimpanan dan menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian obat. Uji stabilitas obat memiliki dua metode, yaitu yang pertama, uji stabilitas jangka panjang, dan yang kedua, uji stabilitas dipercepat. Macam-macam stabilitas. Yang pertama, stabilitas kimia. Yang kedua, stabilitas fisika. Ketiga, stabilitas mikrobiologi. Keempat, stabilitas farmakologi. Yang kelima, stabilitas toksikologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.